Selamat pagi. Apa kabarnya nih adik-adik di rumah yang ada? Selamat pagi anak-anakku yang ada di rumah. Selamat beribadah ya. Kita akan beribadah sekolah minggu bersama-sama. Halo adik-adik semua yang ada di rumah, selamat pagi. Apa kabarnya nih adik-adik di rumah yang ada di rumah? Nah, ketemu lagi masih sama kakak di sini ya. Kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita. Kita mau pujikan dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekarang tangannya dilipat, matanya ditutup, kita mau berdoa. Tidak usah ditirukan ya. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, atas penyertaan-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan tolong pimpin kami dari awal sampai akhirnya. Tuhan, Engkau ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan ibadah kami dalam tangan kuasa-Mu. Amin. Oke, adik-adik yang di rumah, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau pujikan, aku mau ikut, aku mau ikut. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena mama, bukan karena papa, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, 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 cinta siapa? Tuhan. Oke, masih bangkit berdiri, kita masih semangat memuji Tuhan. Kita mau pujikan kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh, sungguh indah, amat tinggi, takkan teratasi, amat dalam, takkan terselangi, amat lebar, takkan terkelilingi. Oh oh, sungguh indah. Oke, sekarang boleh duduk. Tiba saatnya untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau pujikan ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau
TV, dengarkan cerita dari Ibu Heru. Selamat pagi anak-anakku yang ada di rumah, selamat beribadah ya. Kita akan beribadah sekolah minggu bersama-sama. Mari sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, pada kesempatan pagi hari ini kami boleh datang ke hadirat-Mu di dalam puji-pujian, dan saat ini kami juga akan mempersembahkan hati, pikiran, pendengaran kami untuk belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri mengajar kami, Roh-Mu yang suci yang mendiami hati anak-anak-Mu semua, membimbing, menolong, mengajar, sehingga anak-anak-Mu mengerti akan kehendak-Mu. Kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Anak-anakku yang ada di rumah, kita mengucap syukur di tahun 2021 ini kita diizinkan Tuhan untuk melangkah dan yang sekolah di tahun 2021 ini ya, bulan Januari ini menginjak ke semester 2. Dulu kita berdoa, kita mohon kepada Tuhan supaya Januari itu semester 2 bisa bertatap muka, bisa sekolah. Tapi karena Tuhan belum mengizinkan, sakit penyakit COVID Corona ini masih menakutkan, mengkhawatirkan, maka saat ini masih belajar di rumah ya, masih online, begitu juga sekolah minggu juga masih online. Anak-anak, semua orang yang ada di dunia ini, di rumah anak-anak, di sekitar anak-anak, pasti mempunyai suatu tujuan untuk masa depannya. Baik itu orang tua, baik itu remaja, baik itu pemuda, baik itu anak-anak, semua mempunyai tujuan untuk masa depannya supaya berhasil nanti. Mungkin anak-anak di sini juga mempunyai tujuan atau cita-cita. Wah, aku besok besar jadi apa ya? Mungkin ada yang pengen jadi dokter, ya. Mungkin, wah, dokter saat ini digunakan, diperlukan sekali loh anak-anak. Karena apa? Karena baktinya, perjuangannya, pengorbanannya dengan kasih menolong orang-orang yang kena COVID sehingga sampai mengorbankan keluarganya, anaknya, demi menolong orang lain supaya cepat sembuh. Ayo, siapa yang pengen jadi dokter? Ada tuh ya? Wih, ada juga. Ada yang pengen dari tentara, polisi, yang ingin mengamankan negara Indonesia ini ya, supaya tidak bertengkar, supaya tidak diadu domba, supaya tidak dipecah belah sehingga bersatu. Ya, ada yang ingin jadi tentara, polisi. Wah, mesti ada yang perempuan puluhan. Sekarang Bu Heru mau tanya, siapa yang ingin jadi guru? Wih, juga banyak, guru dibutuhkan banyak juga. Khusus sekarang guru agama mau ndak? Oh, juga ada yang mau, puji Tuhan. Terus siapa yang pengen jadi pendeta? Ada ndak? Ada juga, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Nah, semua itu diinginkan, dirancang, ditujukan atau dicita-citakan oleh semua orang, termasuk anak-anak dan Bu Heru. Contohnya Bu Heru, waduh, sok nek pensiun saya mau apa ya? Oh, kalau Bu Heru punya cita-cita pensiun, nanti tetap melayani Tuhan, itu nomor 1. Yang selanjutnya apa ya? Oh, Bu Heru mau bercocok tanam, jadi petani misalnya. Punya, ya, punya. Apa harapan, cita-cita. Nah, sekarang anak-anak, supaya masa depanmu itu berhasil, di mana siapa yang punya ya semua masa depan itu? Bu Heru? Oh, tidak. Pak Pendeta juga tidak. Orang tuamu? Tidak. Siapa yang punya? Yaitu Tuhan Yesus Kristus.
Maka dari itu anak-anak, walaupun kalian sekolah di rumah, Bu Guru adalah orang tuamu, papa mamahmu. Itu mendapat sekarang ini orang tua mendapat suatu penghargaan loh ya, jadi guru. Wah, mewakili ibu-ibu bapak guru di sekolah, jadi guru di rumah, nilainya bagus-bagus. Tepuk tangan buat orang tua anak-anak. Nah, itu penghargaan. Sekarang anak-anak, kalau masa depan itu dicita-citakan, semua berhasil. Maka dari itu bagaimana caranya? Kita akan melihat di dalam kitab Kejadian 39 ayat 1 sampai 23. Kamu nanti baca ya. Banyak itu pasalnya, ayatnya. Kalian baca kitab apa sayang? Iya, kitab Kejadian pasal berapa tadi? Ayo, 39 ayat berapa tadi? 1 sampai 23. Bagaimanakah atau siapakah sumber keberhasilan itu? Sumber keberhasilan adalah Tuhan Yesus. Nah, sekarang bagaimana kita supaya cita-citamu itu berhasil nanti? Nanti kalian baca diulang-ulang, yaitu kalian harus bekerja keras. Ya, wih, kerja keras apa Bu? Mukuli batu dari gunung besar-besar itu? Tidak sayang, angkat-angkat yang berat-berat juga tidak. Yang perempuan masak, ngepel, nyuci, sebagainya itu Bu. Tidak sayang, anak-anak kan masih sekolah, masih kecil, kerja berat, kerja keras, bukan seperti itu. Caranya bagaimana anak-anak? Caranya mulai sekarang ini loh anak-anak, kalian harus mendisiplin diri. Ya, kalian sebelum belajar, kalian berdoa dulu. Bu Heru ndak jemu-jemu mengingatkan kalian. Apa? Berdoa dulu kepada Tuhan Yesus. Karena Dia yang memberi kepandaian anak-anak. Maka kalian harus berdoa kepada Tuhan. Sebelum, sesudah aktivitas. Sebelum, sesudah melakukan tugas kegiatan apapun juga. Baik anak-anak, kakak-kakak, baik Bu Heru. Sebelum melakukan apa saja berdoa. Sebelum kita berangkat sekolah dulu, sebelum belajar sekarang berdoa. Setelah bangun tidur, mau tidur, kita juga berdoa. Lah saat ini penting sekali loh anak-anak. Kita doanya harus ditambah porsinya. Anak-anak kalau makan enak, tambah tuh ya. Aku pengen tambah lagi. Wah, enak sekali. Sekarang doanya ditambah, bukan berarti wah enak sekali sekarang, tidak. Karena sekarang kita menghadapi ujian cobaan apa anak-anak? Virus yang tidak kelihatan tapi mematikan, mengerikan, menakutkan. Maka kita harus banyak berdoa supaya Tuhan mengutus malaikatnya menolong, mendampingi, melindungi kita anak-anaknya yang sudah dipanggil, dipilih, diselamatkan. Kita harus berdoa terus ya. Itu caranya berdoa. Kalian masih baca Alkitab urut? Tidak. Harusnya kalian harus membaca firman Tuhan. Sehingga dalam membaca firman Tuhan, Roh Allah, Roh kebenaran yang ada di dalam hatimu itu akan menerangimu, menjelaskanmu, mengajarmu, memberi kuasa kepada kalian. Sehingga dalam tiap hari itu kita dekat sama Tuhan, memuji Tuhan, lebih-lebih saat ini ya.
Tidak ada yang lihat. Orang lain tidak melihat anak-anak. Tapi saat ini bersama Bu Heru beribadah ya sama Tuhan, menyembah Tuhan Sang Pencipta langit bumi yang mengatur seisinya, termasuk yang mengatur hidup Bu Heru dan anak-anak itu beribadah. Nah, itu harus didisiplin mulai saat ini anak-anak. Maka kalian harus disiplin waktu. Waktunya belajar, waktu istirahat, anak-anak harus istirahat. Ya, waktu bekerja kalian bekerja, waktu main, tidur. Ya, tidak boleh meremehkan perintah-perintah atau protokol-protokol kesehatan yang di rumah sudah diatur walaupun tidak tertulis. Kalian harus lakukan dengan tanggung jawab. Nah, anak-anak, kerja keras itu seperti itu loh sebagai anak. Disiplin, tahu tugas, tanggung jawabnya sebagai anak. Kalau sekarang ini mulai besok Senin sudah belajar mendengarkan tugas dari Bapak Ibu Guru. Mendengarkan perintah Bapak Ibu Guru, apa yang kalian harus kerjakan. Harus dipertanggungjawabkan, suruh nyusun, semua itu bukan dipertanggungjawabkan kepada Bapak Ibu Guru saja atau Bu Heru saja, sekolah minggu, tidak anak-anak. Tapi semua yang kalian kerjakan, kalau kalian tadi punya cita-cita, ingin berhasil, masa depannya sukses, itu semua kerja kerasmu itu dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan harus selesai tepat pada waktunya. Jangan ada tugas ditunda-tunda, jam mengajar, jam menyelesaikan, tidak disusun, akhirnya terbengkalai lupa. Saat ditanyakan, mana ndak nyusun? Wah, dulu sudah Bu. Wah, kelupaan Bu. Tolong di-share lagi Bu. Waduh, padahal sudah ketumpuk-tumpuk tugas yang baru. Nah, jangan seperti itu anak-anak. Kalian sudah dipanggil, dipilih oleh Tuhan, diselamatkan. Harus mengucap syukur. Apapun keadaannya, apapun tugasnya, apapun tanggung jawabnya, harus mulai mendisiplin diri dengan berjuang keras. Kalau dulu para pahlawan itu berjuang angkat senjata, bambu runcing, tembak dan sebagainya, lari sana lari sini, ngusir musuh. Kerja keras, tidak makan, lupa, kekurangan, menderita. Tetapi perjuanganmu sekarang, kerja kerasmu sekarang bukan seperti itu, tapi belajar dengan sungguh-sungguh. Baca firman Tuhan, berdoa, memuji-muji kebesaran Tuhan, anak-anak. Nah, kita tahu sebagai anak-anak Tuhan, walaupun masih kecil, kita sudah punya tanggung jawab yang dapat dipercaya. Ya, baik dipercaya orang tua, guru sekolah minggu, guru. Nah, itu harus kalian pegang. Ya, seperti Yusuf. Anak-anak tahu kalau kalian nanti membaca pasal 39. Siapakah Yusuf itu anak-anak? Dia juga berjuang, bekerja keras. Ayat 2 kalian baca. Tetapi, ayat berapa tadi? 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil. Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Loh, Yusuf berhasil. Segala sesuatu yang dikerjakan berhasil.
dalam pekerjaannya berhasil. Karena apa? Kerja keras. Nanti karena apa? Kamu baca lagi anak-anak. Kejadian berapa tadi? 39 ayat 1 sampai 23. Baca lagi ya anak-anak. Nanti anak-anak kan tahu, direnungkan dalam hati, dipikir, dilakukan dalam kehidupanmu sehari-hari walaupun sudah kecil. Itu penting sekali loh anak-anak ya, sehingga kamu dapat melakukan dengan benar di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan itu sumber keberhasilan. Asalkan tadi apa? Kalian anak-anak harus mau bekerja keras, berjuang untuk masa depannya. Selanjutnya anak-anak, Tuhan itu sumber keberhasilan. Kalau kalian tidak melakukan dosa di hadapan Tuhan. Ayat 8. Ayo, ayat 8 beri tanda dulu, nanti dibaca ya. Karena apa? Bu dosa ya apa atau bu apa titik-titik dosa, titik-titik dosa, dikit-dikit dosa. Apa ya anak-anak? Dosa itu segala sesuatu yang kita lakukan, yang anak-anak lakukan, Bu Heru lakukan, melanggar dari ketetapan aturan firman Tuhan. Keluar seandainya kereta sudah ada jalannya atau anak-anak zit Solo, Jakarta, Semarang, Jogja misalnya ada relnya. Tapi kalau kereta itu keluar, waduh gejlok, bahaya enggak? Bahaya. Nah, begitulah dosa itu segala sesuatu yang kita lakukan melanggar firman Tuhan. Dosa itu mengakibatkan apa? Hati kita tidak tenang, takut anak-anak, khawatir ya, dan juga kita kehilangan damai sejahtera. Karena apa? Karena dosa tadi. Maka dari itu anak-anak baca tadi pasal 39 ayat 1, 2, 3, ayat yang ke-8 di situ juga 10. Apa yang dilakukan Yusuf anak-anak? Diajak berdosa, berbuat salah, enggak mau. Anak-anak sering tuh dibujui teman-teman. Yuk kita enggak usah sekolah minggu yuk. Kita lihat aja SpongeBob bagus, dibujui teman. Pernah toh? Wah ini jamnya ibadah loh, offline. Jam 9:15. Tapi kamu diajak ya pergi dulu sebentar, tak jajake bakso. Wah, mana ya enak bakso apa ikut ini ya? Anak yang bertanggung jawab, kerja keras ya, itu yang mendisiplin diri, tidak mau. Ini jamnya ibadah, sumber berkat, sumber harapanku yang memberi keberhasilanku di masa depan nanti, aku tidak mau. Ini jamnya ibadah, nanti aja ya teman, aku mau. Lah gitu, tolak yang tidak benar. Tolak perbuatan yang menjerumuskan. Tolak perbuatan yang merugikan anak-anak, merugikan iman anak-anak, harus kalian tolak. Ya anak-anak, ayat yang ke-10 itu Yusuf menolak perbuatan salah. Yusuf berani menolak perbuatan dosa. Tidak mau anak-anak. Ya. Yusuf menolak perbuatan yang tidak benar. Ditolak. Aku tidak mau. Karena apa? Karena itu perbuatan dosa. Itu salah. Tidak diberkati Tuhan. Tidak ditolong Tuhan. Tidak disertai Tuhan. Hatinya hilang kedamaiannya. Tidak tenang, khawatir, takut. Maka anak-anak walaupun masih kecil harus berani menolak perbuatan-perbuatan salah. Harus berani menolak perbuatan-perbuatan dosa. Karena semua yang jahat bukan berasal dari siapa? Baru katakan tidak berasal dari Allah.
Semua perbuatan yang jahat, dosa berasal dari iblis. Padahal iblis itu tujuannya untuk menyengsarakan orang, membinasakan orang. Jangan mau dibujuk, dirayu oleh teman orang lain yang tidak benar. Tetap punya prinsip yang benar, harus mendisiplin diri, taat, takut pada Tuhan. Tidak mau Yusuf menolak, diajak tidak benar, tidak mau. Ya, aku takut sama Tuhan. Yusuf maunya apa anak-anak? Karena dia punya rencana, cita-cita masa depan yang berhasil. Yusuf melakukan yang benar sesuai dengan firman Allah. Nih loh, melakukan apa anak-anak? Yang benar, ya. Jangan yang salah buang, tolak. Jangan mau. Lakukan yang benar. Dan Yusuf takut akan Allah. Kalau melakukan yang salah, pasti Yusuf nanti dihukum oleh Allah. Maka Yusuf tidak mau. Takut sama Tuhan yang memberi hidup. Tuhan kan melihat perbuatan kita anak-anak. Walaupun tidak langsung baru melihat, tapi Allah melihat apa yang anak-anak lakukan. Oh, anak-anakku ini duduk dia mendengarkan atau sambil tiduran, atau sambil lari sana lari sini, atau sambil makan cuma 1 jam. Tahu Tuhan, oh anakku tertib di rumah. Wah, berkat dicurahkan. Ya anak-anak, maka jangan sampai berbuat dosa. Tolak semua perbuatan dosa. Dan harus anak-anak seperti Yusuf melakukan firman Tuhan, taat, takut sama Tuhan, dan terus setia kepada Tuhan. Akhirnya anak-anak, ayat yang kelima apa? Tuhan memberkati. Hebat, luar biasa. Tuhan memberkati. Kalau anak-anakku yang kecil ini setia kepada Tuhan, bekerja keras mendisiplin diri, nurut aturan perintah Tuhan, bukan hanya nurut saja, bukan hanya mendengarkan saja loh, tapi mau melakukan perintah firman Tuhan dengan benar, jujur di hadapan Tuhan dan di hadapan sama. Itu perlu kerja keras anak-anak ya. Dan juga harus mau menolak perbuatan dosa. Harus mau menolak perbuatan jahat. Harus mau menolak perbuatan yang tidak benar. Maka dari itu, lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan supaya masa depan kalian berhasil. Karena keberhasilan sumbernya hanya tadi siapa? Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memimpin anak-anak-Mu untuk duduk diam, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau tahu apa yang dipikirkan, apa yang direncanakan. Anak-anak-Mu masa depan semua ada di tangan kuasa-Mu. Ajar anak-anak-Mu melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Berkati anak-anak-Mu semua yang masih belajar di rumah, berikan kepandaian, tanggung jawab, kedisiplinan, kejujuran, taat, takut kepada Tuhan. Sehingga di masa pandemi ini, Tuhan juga memberikan kesehatan kepada anak-Mu dan seluruh keluarga. Biarlah berkat damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin.